Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berkah ini kita akan membahas istilah syar'i yang ketiga dalam bulan Ramadan sebagai kajian tematik di bulan Ramadan ini adalah tentang persoalan zakat. Zakat ini adalah satu istilah yang diambil dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kata zakat itu diambil dari kata zakat, yazku zakatan, yang dalam kamus bahasa Arab, terutama di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, itu dijelaskan beberapa makna dari kata zakat, yazku zakatan, yang dari makna kebahasan ini mencerminkan filosofi dari zakat. Yang pertama adalah kata zakat itu artinya barokah. Kata barokah yang sering kita gunakan dalam istilah Indonesia menjadi berkah, yang sering kita ucapkan ketika kita mendoakan sesuatu supaya bertambah kebaikan dengan istilah barakallah, itu dalam bahasa Arab artinya ziyadatun fil khair, bertambah kebaikan. Maka ketika kita mengeluarkan zakat, pada dasarnya itu adalah kebaikan bertambah. Istilah khair itu dalam bahasa Arab artinya kebaikan yang bersifat universal. Kebaikan yang bersifat universal itu mencakup segala sesuatu, itu khair. Termasuk kesehatan, rezeki yang luas, kehidupan yang nyaman, itu khair. Maka kalau kita mengeluarkan zakat, maka yang muncul barokah. Apa? Ketenangan hati. Orang kalau sedekah itu hatinya tenang. Orang sering bantu orang melalui zakat, itu hatinya jadi tenang. Rizkinya bertambah, kesehatannya bertambah. Itu makna pertama dari kata zakat. Makna yang kedua seperti disebutkan dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit adalah an-nama. Nama itu berkembang, tumbuh dan berkembang. Itu nama. Nama yanmu, namaan, itu berkembang. Maka ketika orang ngeluarin zakat, itu berkembang hartanya, enggak berkurang. Maka Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta seseorang dengan zakat. Jadi kalau orang menggunakan matematika yang materialistik, kalau kita punya uang 1 juta, kita keluarkan 500, maka menurut matematika kita yang material itu berkurang. Tapi matematika Allah bertambah. Maka di dalam Islam itu ketika Anda mengeluarkan harta Anda sebagai zakat, itu dia pada hakikatnya bertambah, bukan berkurang. Jangan gunakan matematika kita yang materialistik, yang materialis, tapi gunakan matematika Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian sedekahkan untuk Allah, dia akan bertambah. Maka kata zakat itu adalah berkembang. Yang ketiga, makna zakat itu adalah at-taharah, tathhir, membersihkan, menyucikan. Maka ketika Anda mengeluarkan zakat, maka sekaligus Anda melakukan 2 bentuk penyucian.
dua bentuk pembersihan. Apa? Pembersihan harta, pembersihan hati. Yang kedua ini penting. Harta perlu dibersihkan, hati perlu dibersihkan. Dan yang keempat adalah as-shalah. As-shalah itu artinya kebaikan. Maka ketika Anda mengeluarkan zakat, pada dasarnya Anda menebarkan kebaikan. Nah, dari 4 makna ini zakat terkandung. Kita akan jelaskan nanti. Dari makna ini, maka zakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ini terkait dengan transformasi diri kita menjadi lebih baik. Maka ketika Anda mengeluarkan zakat, Anda sebenarnya sedang membentuk diri Anda menjadi orang baik. Karena dari kata zakat maknanya seperti itu, barokah, sholat, penyucian, berkembang. Nah, tetapi di dalam fikih Islam, ketika dia dimasukkan sebagai sebuah syariat, maka maknanya pun mengalami perkembangan. Apa itu zakat? Al-hissatul muqaddaratu minal mal allati faradallahu lil mustahiqi. Yang disebut dengan zakat itu adalah ada bagian yang ditentukan dari harta Anda yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan buat orang yang berhak. Itu. Ketika sudah dimasukkan ke dalam istilah fikih, maka makna yang pertama itu tetap melekat di dalam zakat, tetapi ini sudah mengalami bentuk spesifikasi kalau dalam bahasa kerennya. Sudah khusus. Apa itu? Anda punya harta, sudah memenuhi nisabnya, sudah melalui haulnya, maka Anda harus keluarkan. Nah, ini tidak kita bahas, Pak, dalam kesempatan ini. Ini dibahas dalam fikih. Saya nggak membahas fikihnya, tapi lebih membahas sisi filosofis dan peradabannya tentang zakat. Kalau dibahas fikihnya, nggak cukup waktunya. Nah, karena itu maka zakat ini tidak hanya disyariatkan buat umat Islam. Sebelum Islam datang, zakat sudah disyariatkan. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan zakat yang disebut dengan muzaki itu akan mendapatkan 4 tadi itu. Karena 4 ini penting, maka Allah mensyariatkan zakat itu dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Maka jadi rukun. Segala sesuatu yang bermanfaat dan ini bersifat universal, mencakup keseluruhannya, itu jadi rukun, Pak. Kira-kira ada berapa rukun Islam? 5. Apa? Syahadat. Oke, semuanya agama yang diturunkan para nabi-nabi itu syahadat semua. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu prinsip. Yang kedua, sholat. Zaman Nabi Adam ada nggak sholat? Ada sampai sekarang. Kemudian ngeluarin zakat. Ada nggak zaman Nabi Adam sampai sekarang? Ada. Puasa. Ada nggak zaman Nabi Adam sampai sekarang? Ada. Haji. Nabi Adam melaksanakan haji nggak? Haji, tawaf dia. Sampai sekarang syariat haji nggak hilang. Karena itu maka dia jadi rukun, arkan, fondasi, sesuatu yang penting. Maka sebelum Islam datang itu zakat sudah disyariatkan di dalam agama-agama samawi. Agama samawi itu artinya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi rincian hukumnya, apakah dia menjadi wajib atau sunnah, kepada siapa diwajibkan, dan bagaimana ukuran-ukurannya belum ada, belum ditentukan. Tetapi secara umum diperintahkan oleh Allah kita mengeluarkan harta kita untuk membantu orang lain. Makanya di dalam agama-agama sebelum Islam, misalnya Nabi Ibrahim, itu ada ayat yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakat. Nah, kata ita'az zakat itu artinya mengeluarkan zakat. Kata Allah, kami jadikan mereka Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya sebagai a'immah, imam. Yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami.
wa wahayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka, kata Allah, fi'lal khairat, melakukan kebaikan, wa iqamas shalah, dan melaksanakan salat. Seperti zaman Nabi Ibrahim sudah ada salat. Wa ita'az zakat, dan ngeluarin zakat. Itu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ismail, kalau Anda baca surat Maryam ayat 54-55, itu Allah memberikan satu informasi kepada kita. Kata Allah, wazkur fil kitab Ismail. Ya Muhammad, ceritakan di dalam Al-Quran tentang Ismail. Siapa dia? Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ibrahim orang yang menepati janji, dan dia seorang rasul dan juga seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, dia perintahkan anaknya untuk salat. Berarti salat ada di zaman Nabi Ismail? Ada. Waz zakah, dan mengeluarkan zakat. Berarti Nabi Ismail perintahkan itu. Nabi Musa sama. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduuna illallah. Ketika kami, kata Allah, membangun perjanjian dengan Bani Israel, la ta'buduuna illallah, jangan kalian menyembah selain Allah. Di sana ada perintah berikutnya adalah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Berarti zaman Nabi Musa ada nggak perintah zakat? Ada, Pak. Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan aynama kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, aku dijadikan penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salat, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan wasiat salat waz zakah, dan zakat. Berarti zakat ini syariat lama yang kemudian diambil ke dalam syariat Islam. Nah, pada awal-awal syariat Islam, dalam sejarah itu ada dua periode, Pak. Periode Mekah, periode Madinah. Ini perlu paham. Pada saat periode Mekah itu perintah zakat belum bersifat khusus. Perintah zakat masih bersifat umum. Maksudnya apa? Zakat itu hanya dalam bentuk Anda memberikan makan kepada orang miskin, it'amul masyakin. Makanya salah satu ayat Makkiyah yang diturun pada periode Mekah dari tahun 610 sampai 622, itu ada satu ayat atau ada satu surat yang sering kita baca abid tarwih, itu Al-Ma'un. Apa surah Al-Ma'un itu, Pak? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu memberi makan orang miskin. Di situ disebutkan, tahukah kau orang yang mendustakan agama? Apa? Salah satunya orang yang tidak mau beri makan orang miskin. Jadi bersifat umum. Karena itu maka di dalam Al-Quran pada periode Mekah itu bukan dalam bentuk perintah, tapi dalam bentuk khobar, berita. Ini belum dalam bentuk perintah, dalam bentuk khobar, informasi. Yang informasi ini maksudnya Anda direkomendasikan untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, nanti pada saat ketika periode Madinah, pada saat ketika periode Madinah, maka barulah dikenal Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka disitulah kemudian pada tahun kedua hijrah syariat zakat diturunkan, mulai dirinci itu. Apa yang dirinci? Pertama, syarat zakatnya. Syarat zakatnya itu yang pertama adalah orang yang ngeluarin zakat harus orang Islam, telah memenuhi hartanya nisabnya. Nisab itu bagian tertentu yang sudah dipenuhi. Yang kedua, harta yang wajib disakatkan disebutkan tuh, Pak. Enggak semua harta kita wajib disakati. Itu disebutkan tuh, dari binatang ternak apa-apa aja. Kira-kira ayam wajib zakat enggak? Ayam wajib zakat enggak? Keluarkan zakatnya enggak ayam? Enggak, Pak. Kalau ayam itu kemudian banyak sebagai usaha Anda, maka itu jadi bukan zakat ayam, bukan zakat ternak, tapi zakat usaha. Jadi bukan zakat ternak. Yang ternak itu disebutin tuh apa? Unta,
Sapi dan kerbau sama, karena di Arab kan nggak ada kerbau tuh. Jadi sapi, analogi yang kedua kerbau. Ketiga apa? Kambing. Sudah sampai situ aja. Sementara domba disamakan dengan kambing. Sementara ayam, burung perkutut itu nggak dianggap binatang ternak. Nanti kalau Anda usahakan sebagai sebuah usaha, baru dikeluarkan zakat usaha aja. Berikutnya itu di dalam periode Madinah disebutkan siapa orang-orang yang terima zakat, disebutin. Pada saat ketika periode Mekah enggak disebutin, Pak. Disebutkan tuh ada berapa tuh yang wajib menerima zakat? Ada berapa, Pak? 8. Dalam surat At-Taubah ayat ke-60 itu dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Disebut ada 8 itu. Yang bukan 8 enggak wajib terima tuh. Saya pernah jelaskan di satu majelis tentang ciri-ciri dari 8 itu, kita jelaskan secara rinci itu. Siapa yang disebut fakir, siapa yang disebut miskin. Apa bedanya fakir miskin, Pak? Apa bedanya? Fakir apa? Bedanya dengan miskin apa tuh? Kalau fakir, ini fakir nih. Misalnya kebutuhan di Jakarta makan berapa biasanya? Satu hari berapa ribu? Hah? Oh, 100.000 makanya sate semua itu. 50.000 lah. 50.000 ya. Orang itu pendapatannya di bawah 25.000. Itu fakir atau miskin? Fakir. Di bawah 25.000 itu fakir namanya. Tapi kalau di bawah 50.000, di atas 25.000 namanya apa? Miskin. Saya bedain ya, Pak. Itu perbedaannya. Makanya di dalam Al-Qur'an yang didahulukan fakir atau miskin? Fakir dulu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Baru amil. Nerima zakat tuh. Yang nerima zakat tuh, yang ngumpulin zakat tuh amil zakat. Jangan ambil zakat duluan dia dikasih belakangan. Dia udah gesek, udah dia pisahkan dia punya bagiannya, jangan belakangan nanti. Dan ingat, keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Sampai keturunan dari Bani Hashim nggak boleh menerima zakat. Jadi nggak boleh menerima sedekah. Itu perlu dipahami, Pak. Memberikan hadiah boleh, tapi menerima sedekah, zakat dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu maka ayat yang turun bersifat perintah, bukan lagi berita. Kalau yang tadi itu berita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu perintah atau berita itu? Khabar, informasi. Allah cerita. Tapi dalam cerita itu ada perintah. Tapi ini perintah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Perintah. Al-amru lil wujub tuh. Kalau kita belajar usul fikih, kaidah fikih, perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Dalam surah At-Taubah disebutkan siapa yang wajib mengambil zakat? Pemerintah. Jadi yang wajib mengambil zakat pemerintah. Tapi karena kita bukan pemerintahan Islam, maka kita bangun yang disebut dengan lembaga amil zakat. Masjid ini bisa membuka las. Saya rekomendasikan buka las, Pak Haji. Lembaga amil zakat dikumpulin, nanti diatur siapa nih orang yang berhak menerima zakat. Ada zakat mal. Kita bedakan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk makan ya, bukan untuk usaha ya. Zakat mal yang penting. Kalau zakat fitrah memang buat makan, supaya pada hari raya orang itu tidak merasa kelaparan, dia nggak minta-minta. Itu bedanya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu untuk pemberdayaan masyarakat. Nanti kita akan bahas pada bahasan berikutnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Dalam surah At-Taubah ayat 103 itu Allah perintahkan, khudz ya Muhammad, ambil wahai Muhammad, sebagai yang punya otoritas di masyarakat Madinah itu Rasulullah. Ambil apa? Min amwalihim, dari harta mereka. Kalau mereka sudah memenuhi syaratnya, nisabnya, lalu mengeluarkan, paksa dia. Jadi paksaan itu. Sodakotan, zakat. Jadi kata zakat itu salah satu kata yang digunakan sodako.
Tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu bisa menyucikan mereka dan membersihkan mereka. Wa sholli alaihim. Kalau mereka sudah ngeluarin zakat, sholli alaihim, doain. Makanya tradisi kita itu kalau ada orang mengeluarkan zakat mal, ambilnya enggak? Angkat tangan. Apa yang dilakukan? Doakan orang yang ngeluarin zakat. Kenapa? Inna salataka, karena doamu sakanun lahum, memberikan ketenangan buat mereka. Maka salah satu manfaat dari orang ngeluarin zakat, hatinya tenang. Wallahu sami'un alim. Nah, berarti kewajiban zakat yang bersifat spesifik khusus itu pada periode Madinah. Kenapa periode Madinah? Karena Nabi membangun masyarakat, maka perlu aturan. Aturannya harus jelas dan kuat. Maka disitulah pada zaman Nabi diturunkan, disyariatkannya berbagai syariat, dari soal ibadah sampai soal muamalah itu disyariatkan pada zaman Nabi Muhammad SAW ada di Madinah. Makanya Madinah itu menjadi satu negara yang punya aturan hukum yang sangat kuat dan konstitusi yang sangat jelas. Yang saat itu belum ada yang seperti itu, Pak. Jadi kalau ditanya negara modern yang dibangun pertama kali adalah oleh Rasulullah SAW, dan itu diakui oleh orang Barat. Ada seorang penulis buku namanya Robert and Bella, bukunya Beyond Belief. Itu mengatakan tidak ada satupun negara yang punya konstitusi yang begitu kuat dan jelas kecuali konstitusi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Sebut dengan Piagam Madinah. Zaman dulu belum ada, Pak. Dan zaman sekarang kalau dibandingkan jauh dengan zaman Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih filosofi dari zakat? Apa sih maksud dan tujuan dari syariat zakat? Kalau kita baca ayat-ayat Quran, kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, maka maqasid zakat yang pertama itu adalah at-tadhhir li nafsil bu'ti minal bukhli wasyukh. Yang pertama, tujuan dari zakat terkait dengan individu dia, orang yang ngeluarin. Apa? Supaya hati orang yang ngeluarin zakat itu bersih, supaya dia terjaga dari sifat bakhil, syuh wal bukhul. Kata bakhil dalam bahasa Arab itu digunakan dua, bukhul wasyuh. Itu bakhil. Bakhil ini adalah sifat yang melekat dalam diri kita. Kenapa? Karena kita cinta harta, kita cinta duit, kita cinta kendaraan. Makanya orang kalau beli kendaraan dibangga-banggakan itu. Atau cinta terhadap emas, perak, sehingga mereka membangga-banggakan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril munqatarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Itu Allah udah bilang, dalam hati manusia memang dihiasi itu. Ada enggak di sini yang enggak suka perempuan? Ada enggak, Pak? Ada enggak? Enggak ada, dia suka banget itu. Ada nggak di sini yang nggak suka harta? Yang nggak suka emas? Semuanya waras ini, Pak, normal ini. Itu disebutkan kata Allah, mereka emang dihiasi seperti itu. Maka ketika disuruh keluarin, pelit dia, nggak mau. Anda punya harta banyak, keluarkan dong. Nanti dulu, capek-capek saya ini usaha, kok orang lain yang nikmati itu. Pelit tuh, ada bukhul. Makanya Allah ceritakan tuh. Siapa yang diceritakan? Sebagai sampel supaya kita hati-hati. Qarun. Qarun itu, Pak, kana min qaumi Musa, kata Allah. Dia termasuk orang yang ngikut ajaran Nabi Musa. Orang soleh awalnya. Lalu kemudian dia usahanya itu bertambah. Bertambah sampai dia menjadi orang paling kaya. Saking kayanya, tempat penyimpanan emas dan hartanya itu, gemboknya itu nggak bisa dibawa oleh 1 sampai 10 orang. Kira-kira gemboknya gimana? Banyak atau besar itu? Besar dan banyak. Sampai nggak bisa dibawa oleh 1 sampai 10 orang. Anda bisa bayangkan. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan, ya Musa, ambil bagian dari hartanya Qarun untuk dikeluarkan zakatnya, untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Karena syarat Nabi Musa ada zakat. Dan berikan diskon kepada dia 50%. Jadi didiskon.
Awal mulanya Qarun setuju, dia keluarin satu persatu hartanya itu. Ternyata pas dia keluarin zakatnya, itu hartanya seperti bangunan seperti ini besarnya, banyaknya. Lalu terpikir dalam hatinya, banyak banget yang harus saya keluarin ini. Saya capek-capek kerja, saya kerja dengan kekuatan saya, dan dia tidak melibatkan Allah dalam pekerjaannya itu. Kok orang lain yang nikmati? Akhirnya dia tidak mau mengeluarkan, sampai dia memfitnah Nabi Musa berzina dengan seorang perempuan, dan dia hadirkan saksi palsu untuk memperkuat tuduhan itu, sampai dihadapkan di hadapan banyak orang, dianggap Nabi Musa berzina, Pak. Bayangkan tuh, Nabi difitnah berzina dengan perempuan, sampai kemudian Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, tenggelamkan Qarun beserta para pengikut dan hartanya ke dalam tanah. Allah kabulkan. Maka kemudian salah satu azab yang diberikan pada zaman Musa, wa minhum man aghraqna, di antara mereka itu ada yang kami tenggelamkan ke dalam tanah. Maka untuk kita ingat bagaimana sifat bakhil bisa menghancurkan kita, maka disebutkanlah harta yang terpendam di dalam tanah disebut dengan harta Qarun. Baik, kita ingat Qarun tuh. Makanya kemudian Allah katakan, kalau Anda terpelihara dari sifat kikir, Anda pasti sukses. Kalau terpelihara dari sifat kikir, pasti sukses. Ada dua ayat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, dan redaksinya sama. Dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 dalam Al-Quran, ayat 6, dan surat At-Taghabun ayat 16, itu ada satu ayat yang ayat itu sama redaksinya. Apa? Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi gini menggunakan syuh. Syuh itu artinya bakhilnya tinggi banget. Apa kata Allah? Wa may yuqa, barang siapa yang terjaga syuha nafsi, dari sifat bakhil yang ada dalam dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang sukses. Maka kalau Bapak ingin sukses dalam Islam, maka harus banyak bersedekah. Itu kuncinya. Anda nggak perlu lo baca buku-buku tentang bagaimana kiat-kiat menjadi orang kaya, buku ekonomi, buku motivasi. Islam udah ngajarin, Anda mau kaya, keluarkan harta Anda untuk bersedekah. Ini jaminan Allah. Tapi dalam diri kita, karena cinta sama harta, kita jadi pelit tuh, mikir-mikir. Makanya disyariatkan zakat. Keluarkan harta Anda. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membersihkan diri Anda dari sifat bakhil dan kikir. Kenapa? Karena sifat bakhil dan kikir telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Nabi mengatakan, iyyakum wasyuha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhi sifat kikir, karena kata Nabi, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Itu maksud tujuan zakat. Hati dibersihin. Yang kedua, menyucikan harta. Harta. Az-zakatu mutahhiratun lil mal min ta'alluqi haqqil ghair. Zakat itu mutahhiratun, menyucikan harta. Karena harta kita, Pak, harta kita belum tentu kita peroleh dengan cara yang halal. Bisa jadi ada yang haram, ada yang subhat. Yang haram misalnya apa? Boleh jadi kita ambil hak orang, kita nggak tahu. Atau yang subhat, remeng-remeng tuh. Ini halal atau haram nih? Kita makan juga tuh, kita kumpulin, bercampur lah. Atau ada riba di situ tuh, riba. Misalnya tabungan kita, di situ kan ada yang disebut dengan keuntungan. Para ulama ikhtilaf, bunga bank riba atau bukan. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan bukan. Tapi kalau bagi orang yang mengatakan riba, ketika bercampur itu jadi subhat. Jadi persoalan di situ tuh. Maka Allah perintahkan dalam harta Anda itu ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak yang harus dikeluarkan. Buat siapa? Lisaili wal mahrum. Bagi orang yang minta-minta. Yang minta-minta tiba miskin dia. Tapi kalau yang kaya minta-minta kan banyak tuh.
Ini yang miskin, kita tahu dia miskin, dia minta sama kita, kasih. Atau orang yang miskin tapi malu minta-minta. Dia malu kalau minta-minta, kita kasih ke rumahnya. Jadi mengeluarkan zakat bukan orang disuruh datang ke tempat kita. Kita yang datang ke tempat orang miskin, Pak, supaya dia tidak kehilangan rasa malu. Ini enggak, ayo kumpul jam sekian, suruh ngantri. Tuh, malu nggak dia? Kalau ada yang bikin konten kreator, disorot mukanya, Haji Fahrudin nih, lagi ngantri, kan tidak enak kan? Hah? Bukan lagi ngantri minta zakat, kan nggak enak tuh. Harusnya kita datang tuh supaya menghilangkan rasa malu. Kenapa? Karena minta-minta, ngantri, Pak, itu malu, Pak. Terus terang saya belum pernah ngantri loh, Pak. Apalagi ngantri bansos, ngantri beras, nggak mau saya. Kenapa? Malu kita. Minta-minta tuh sesuatu yang malu. Makanya kemudian kita perlu ngeluarin sebagian harta kita yang mungkin terkumpul dari sesuatu yang bercampur dengan yang lain dan itu bisa merusak. Jadi kalau ada, ini saya beri contoh, ini susu nih, Pak, ada susu, lalu ada sesuatu yang kotor, kira-kira merusak nggak nih? Merusak, Pak. Kalau harta kita bersih, ada sesuatu yang tidak bersih, merusak nggak harta kita? Merusak. Karena itu maka harta sering cari jalan lain kalau nggak dikeluarin. Apa? Dirampok orang, dicuri orang, ditipu orang, apa? Sake dikeluarin untuk kepentingan ini atau terbakar dan lain sebagainya. Itu mencari jalan supaya apa? Yang kotor-kotor ini hilang. Karena itu maka keluarin tuh, apalagi di bulan Ramadan. Kenapa ini perlu dibahas di bulan Ramadan? Karena kalau Anda ngeluarin zakat, pahalanya dilipat gandakan lebih di sini. Kalau selain bulan Ramadan, seperti biasa aja. Tapi kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan. Maka keluarkan harta Anda zakatnya di bulan Ramadan. Ada satu cerita ini terkait dengan persoalan orang yang ngeluarin tidak mengeluarkan harta, hartanya habis. Dan ini diceritakan Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qalam ayat 17-33. Nanti dicari tuh, Pak. Al-Qalam 17:33. Dalam surat itu Allah ceritakan. Apa ceritanya? Ada seorang pemilik kebun. Dia kaya sekali dan dermawan. Saking kaya dan dermawannya, dia sering banyak memberikan kepada orang lain itu dari hasil kebunnya. Ketika dia meninggal, diwariskan kepada anak-anaknya. Dia berharap anak-anaknya ngikut jejak dia. Jadi orang dermawan, hasil kebunnya bisa dibagi juga kepada orang-orang miskin. Nah, ternyata anak-anaknya ini tidak seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Saatlah datang, mereka akan memanen hasil kebunnya. Ini ceritakan dalam Al-Quran. Lalu mereka kemudian berbisik sambil jalan, besok pagi kita ambil hasil kebun kita. Tapi kita diam-diam aja. Kalau perlu pagi-pagi sekali kita ini, supaya orang-orang miskin nggak masuk ke kebun kita. Biasanya orang miskin itu ketika panen, karena yang punya orang tuanya yang sangat dermawan, mereka udah nunggu, Pak. Ini enggak, kita diam-diam saja. Besok pagi kita datang nih, sebelum subuh kita sudah ambil tuh hasil panen kita. Jangan beritahu orang miskin dan jangan kasih masuk orang miskin. Pas kemudian dia datang pagi-paginya, itu ternyata kebunnya sudah hitam semua karena api terbakar hilang. Lalu kemudian mereka menyesal. Apa mereka mengatakan? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkata, Maha suci Tuhan kami telah melakukan kezaliman. Artinya apa? Ketika kita tidak mengeluarkan hartanya, maka harta ini mencari jalan lain tuh. Karena itu maka keluarkan. Yang ketiga, yang terakhir, tujuan zakat ini yang tadi terkait dengan individu tuh. Yang kedua dengan harta. Yang ketiga ini tentang masyarakat, pemberdayaan sosial. Yang sekarang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, ini yang ketiga terkait dengan pemberdayaan buat masyarakat. Kalau seandainya zakat ini digunakan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, nggak ada orang miskin. Anda bisa bayangkan, nggak ada orang miskin di Indonesia. Tapi sayang, karena kita memahami zakat tidak seperti yang dipahami di dalam masa Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, maka zakat dianggap sesuatu yang biasa.
Padahal potensi dari zakat itu kalau benar-benar dikelola dengan baik, maka nggak ada lagi orang-orang miskin, Pak. Mereka dibantu semua oleh dana zakat itu. Anda bisa bayangkan kalau orang Indonesia ada 1 juta saja orang kaya. 1 juta orang kaya, Pak. Dan mereka ini mengeluarkan hartanya 1 tahun 20 juta. 20 juta ini. Karena orang kaya itu kalau mengeluarkan zakat kan banyak tuh hartanya. Misalnya dia punya 5 miliar. 5 miliar. 2,5% keluarkan hartanya. Berapa itu dari 2 miliar dari 2,5%? Hah? Berapa? 125 juta. 1 tahun dia keluarkan. Nah sekarang 1 tahun 125 juta kali 1 juta orang kaya. Berapa itu, Pak? Nih 125 juta nih. 1 juta nolnya berapa sih? 6 tuh kan? 125 000 kali 1 juta. Berarti nolnya berapa tuh? 12. Ini pada bingung karena duitnya nggak ada kan? Susahnya orang miskin memang. 12 itu berapa triliun, Pak? Hah? Ini 125 lebih, Pak. 125 nolnya 12. Kalau miliar berapa tuh? Nolnya berapa? Susah ngomong orang miskin memang. 9. Kalau triliun berapa tuh? 12. Berarti berapa tuh? 125 triliun 1 tahun. Orang miskin enak banget itu, Pak. Dibantu tuh dari uang. Anda bayangkan itu. Kalau zakat itu terlaksana dengan baik, nggak ada orang miskin, Pak. Itu 1 juta. Orang muslim di Indonesia banyak yang kaya. Banyak sekali yang kaya. Kalau dihitung bisa hampir 1 jutaan lebih. Nah kalau itu keluar 125 triliun per tahun, orang-orang miskin yang dibantu ada yang usaha 25 juta, buka warung, gorengan, dikasih apa? Modal, tempat, dididik, dibimbing. Jadi dibimbing, Pak, jangan diberikan begitu lepas, jangan dididik, dibina, dibimbing. Cara dagang begini, cara buat tempe goreng yang enak begini, diajari tuh. Dikasih tempat tuh, zakat tuh. Nanti mereka 1 tahun 2 tahun berikutnya bukan lagi nerima zakat, ngeluarin zakat. Lama-lama orang tidak ada yang miskin. Hebat tuh. Dan ini terjadi zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah zaman tabi'in. Tapi dia dianggap Khalifah Rashidah yang kelima, sebagai Khalifah Khulafa Rasyidin yang kelima. Kenapa? Karena sifatnya seperti khalifah-khalifah itu. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pemerataan ekonomi luar biasa. Bahkan orang yang menerima zakat awal mulanya jadi muzaki, ngeluarin zakat. Saking makmurnya masyarakat, nggak ada lagi orang yang menerima zakat, Pak. Susah nyari orang miskin. Luar biasa. Susah nyari orang miskin yang mau menerima zakat tuh. Sampai kemudian ada seorang gubernur namanya Yazid bin Abdurrahman, gubernur di Baghdad, masih wilayah kekuasaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian dia disuruh, diperintahkan untuk ngeluarin zakat buat masyarakat pada zaman Khalifah Umar. Kata Yazid bin Abdurrahman, saya enggak menemukan orang miskin yang berhak menerima zakat. Anda bisa bayangkan tuh, tidak menemukan sama sekali orang yang menerima zakat. Gimana nih harta ini? Kalau gitu bagi orang yang sudah punya usaha ditambah lagi usahanya tuh, dikasih lagi modalnya supaya berkembang dan berkembang. Bayangkan, saking susahnya nyari orang miskin, bingung ini zakat dikeluarin gimana nih? Itu hebatnya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita punya pemimpin seperti ini, Pak, makmur Indonesia, Pak. Kenapa? Anti korupsi. Saya ceritakan Umar bin Abdul Aziz, orang yang sangat wara, orang yang sangat zuhud. Dia memerintah memang karena Allah, bukan karena mendapatkan kekuasaan dan ekonomi. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz ini didatangi oleh keluarganya. Keluarganya ingin membicarakan urusan rumah tangga. Datang. Kata Umar bin Abdul Aziz, kamu datang tujuannya apa? Wahai Khalifah, kami datang ini untuk membicarakan urusan rumah tangga, urusan keluarga. Oh, ini urusan keluarga? Iya, katanya.
Kalau gitu lampunya dimatiin, Pak. Pelitanya itu dimatiin. Kan gelap tuh. Kata keluarganya, kenapa kau matikan wahai khalifah? Yang kau bicarakan ini urusan keluarga, bukan urusan negara. Sementara ini pelita minyaknya dari uang negara, maka saya matikan. Kalau kita enggak nih, jadi pejabat punya mobil dinas, dibawa ke puncak dulu itu, Pak. Mobil dinas, pakai bensin negara. Korupsi enggak? Korupsi. Yang seperti itu dianggap Anda telah menyalahgunakan kewenangan Anda, menggunakan harta negara untuk kepentingan Anda. Makanya hati-hati tuh. Makanya saya sangat salut dengan seorang mantan jaksa agung namanya Baharudin Lopa, Pak. Tuh. Pernah dengar ya? Bagaimana dia tidak mau menerima meskipun bensin dari orang lain dia nggak mau terima. Kenapa? Karena dia jaga. Atau seorang mantan kepala polisi yang sudah meninggal, Hugeng Iman Santoso. Dia nggak mau pakai nama Iman Santoso, Pak. Karena apa? Karena dia belum selesai dengan urusannya. Namanya Hugeng. Pas dia meninggal baru ditulis dalam tulisannya Hugeng Iman Santoso. Dia mengatakan di dalam tulisan itu, sekarang baru saya bangga menggunakan nama belakang Iman Santoso. Kenapa? Karena saya sudah mempertahankan Iman dan Sentosa. Itu hebatnya. Sekarang ada nggak polisi, kepala polisi seperti Hugeng? Nggak ada, banyak masalah semua, Pak. Ada nggak kepala pemerintahan seperti Umar bin Abdul Aziz? Ada. Jokowi. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Ketika kita dipimpin oleh orang-orang seperti itu, hancur kita. Karena itu maka kita doa supaya apa yang terjadi di dalam elit bangsa ini jangan sampai mempengaruhi masyarakat kita, jangan sampai mempengaruhi bangsa Indonesia, supaya bangsa ini kita jangan sampai hancur karena perilaku-perilaku para elit-elit seperti itu. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang bisa dielaborasi dari makna apa konsep ini, tapi karena waktu sudah jam 5:51. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.